Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Tobat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan tayamum apabila seseorang mengalami hal-hal yang memang dia harus melaksanakan tayamum sebelum dia melaksanakan ibadah salat dan lainnya. Dan kali ini kita akan bahas hal-hal yang berkenaan dengan fikih tayamum. Yang pertama, poin pertama adalah kita akan bahas tentang definisi dari tayamum. Jadi tayamum secara bahasa maknanya adalah al-qasdu. Itu al-qasdu maknanya adalah menuju. Maknanya adalah menuju atau niat ya. Qasdu itu maknanya niat atau menuju gitu ya. Oleh karena itu di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang tayamum itu maknanya adalah niat, sengaja atau menuju gitu ya. Itu dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 267, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Dan janganlah kalian sengaja menginfakkan sesuatu yang jelek dari harta kalian. Jadi janganlah kalian sengaja menginfakkan sesuatu yang jelek dari harta kalian. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah ya memang mengatakan bahwasanya makna tayamum secara bahasa itu adalah sengaja atau menuju atau berniat. Kemudian makna secara syar'i, kalau sebut secara syar'i ini adalah makna yang memang dimaksud dalam pembicaraan tayamum itu sendiri. Jadi maknanya secara syar'i adalah al-qasdu ila as-sa'idi ay wajhil ard litadhhiri listibahati ma yubihuhul wudhu'u wal ghuslu. Jadi maknanya adalah sengaja menuju debu. Maknanya secara istilah adalah sengaja menuju debu. Debu di sini maksudnya apa saja yang ada di atas permukaan bumi. Apa saja yang berada di atas permukaan bumi. Jadi sengaja menuju debu atau apa saja yang nempel di atas permukaan bumi dengan maksud untuk bersuci. Dengan maksud untuk bersuci dalam rangka memperbolehkan suatu ibadah yang diperbolehkan oleh wudhu dan mandi. Ya. Apa sih ibadah yang diperbolehkan oleh wudhu dan mandi? Contohnya sholat. Seorang nggak boleh sholat kecuali dengan wudhu. Seorang nggak boleh sholat dalam keadaan junub kecuali dengan mandi. Itu tadi. Seorang nggak boleh tawaf kecuali dengan berwudu. Nah seperti itu ya. Nah ibadah-ibadah sholat dan tawaf dan yang lainnya juga termasuk menyentuh mushaf gitu ya. Ternyata suatu ketika seseorang tidak menjumpai air untuk berwudu dan mandi, untuk bisa memperbolehkan melakukan ibadah itu, maka dia tetap boleh melaksanakan ibadah tersebut dengan cara dia bertayamum itu tadi. Dia bertayamum menggunakan debu. Nah seperti itu ya. Baik, tentang yang poin berikutnya adalah tentang disyariatkannya tayamum. Jadi syariat tayamum pemirsa sekalian itu sudah tetap tertulis, termaktub di dalam Al-Quran, Sunnah dan juga kesepakatan para ulama. Ya, kalau disebut kesepakatan ulama disebut ijma', berarti semua ulama satu kata gitu ya tentang disyariatkannya tayamum. Ini berdasarkan firman Allah surat Al-Maidah ayat 6 pemirsa sekalian ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Lalu kalian tidak menjumpai air setelah dicari-cari. Ini kata Allah ya, kalian tidak menjumpai air setelah mencarinya, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Jadi perintah untuk bertayamum. Nabi kita SAW juga telah bersabda, ini adalah dalil dari hadis Nabi yang mulia ya, beliau bersabda, ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura. Jadi seluruh permukaan bumi itu telah dijadikan untukku dan umatku sebagai masjid dan tempat bersuci. Masjid di sini maksudnya adalah tempat sholat. Jadi orang sholat dimanapun boleh, nggak harus di masjid, nggak harus di masjid, nggak harus di musola, nggak harus di tempat khusus. Jadi melaksanakan sholat dimanapun boleh. Begitu juga melaksanakan wudhu dimanapun boleh.
Fa aina ma adrakat rajulan min ummati as-salatu fa indahu masjiduhu wa indahu tahuruhu. Maka di mana saja salat menjumpai umatku, menjumpai seorang laki-laki dari umatku, atau dalam kata lain di mana saja seorang laki-laki dari umatku menjumpai waktu salat, maka disitulah masjid dia, maksudnya disitulah tempat salat dia, tempat sujud dia, dan disitu pula tempat bersucinya. Ya udah, nggak usah cari wudhu yang harus di sana, nggak perlu. Jadi disitulah tempat wudhunya, gitu ya. Maksudnya tempat bersucinya, bukan tempat wudhu, gitu ya. Ya tentu saja itu setelah dicari-cari nggak ada air, gitu ya. Maka saat itu ya sudah, disitulah tempat bertayamumnya atau tempat bersucinya. Seperti itu ya. Kemudian di hadis lain pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi SAW pernah melaksanakan sholat, ya, pernah melaksanakan sholat berjamaah dengan para sahabat. Lalu di belakang gitu ya, di belakang sendiri itu ada seorang laki-laki yang nggak sholat. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya fulan ma mana'aka an tusalliya ma'al qaum. Fulan, kenapa kamu nggak sholat bersama kaum? Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, asobatni janabatun wala ma'a. Wahai Nabi, saya sedang mengalami junub dan tidak ada air untuk mandi bagi saya. Ya, kemudian Nabi bersabda, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfik. Ya sudah, kamu pergi saja ke tanah, cari saja tanah karena itu cukup bagi kamu. Ya gitu ya, artinya kamu bertayamumlah. Falamma hadaral ma'u a'tan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadar rajula inaan min ma' faqala ightasil bihi. Lalu ketika ketika datang air gitu ya, air itu ada, Nabi SAW memberikan laki-laki tersebut satu wadah berisi air. Memang air di zaman dahulu itu jarang, pemirsa sekalian. Kemudian Nabi bersabda, ightasil bihi. Kamu mandilah dengan air ini. Nah, berarti ya, ini juga menunjukkan bahwasannya tayamumnya itu ya tayamum yang memang hanya sementara saja, memperbolehkan sementara. Sebab ketika ada air maka dia harus mandi tetap. Seperti nanti akan kita bahas. Dan berdasarkan kesepakatan ulama juga demikian. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qudamah pernah berkata, wa ammal ijma'u fa ajma'atil ummatu 'ala jawazit tayammumi fil jumlati. Adapun ijma', maka seluruh umat Islam itu telah bersepakat atas diperbolehkannya tayamum secara global. Nah, seperti itu ya. Kemudian poin berikutnya pemirsa sekalian, amma yujzi'ut tayammum. Kalau dikatakan diperbolehkannya tayamum, tayamum itu mencukupi dari apa? Ya, tayamum itu mencukupi dari apa? Kemudian jawabannya adalah tayamum pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah badal. Badal itu adalah pengganti dari wudhu dan juga mandi ketika tidak ada air dan atau sulit menjumpai air. Saya ulang, ketika tidak ada air atau sulit menggunakan air, sulit menggunakan air. Tidak ada air atau sulit menggunakan air. Kalau sulit menggunakan air berarti menunjukkan masih ada air tapi dia nggak bisa menggunakan air itu. Seperti nanti akan kita bahas. Dan sekali lagi adalah pendapat dari seluruh ulama, ya, bahwasannya kalau seseorang bertayamum itu bisa dijadikan sebagai pengganti wudhu kalau dia mengalami hadas kecil, atau bisa dijadikan sebagai pengganti mandi janabat atau mandi haid kalau ia mengalami hadas besar. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berikutnya kita akan membahas tentang kapan seseorang itu boleh tayamum. Jadi kapan seorang itu boleh tayamum. Dan ini penting sekali agar seseorang tidak sembarangan nggak bisa wudhu sedikit tayamum, nggak bisa wudhu sedikit tayamum. Ya, ini sangat penting kita bahas. Sebab kalau seorang langsung saja tayamum tapi tidak termasuk hal-hal berikut ini, tidak masuk dalam kondisi berikut ini, berarti menunjukkan tayamumnya tidak sah, berarti menunjukkan sholatnya juga tidak sah. Ini bahaya. Makanya perlunya kita mengetahui. Yang pertama, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kondisi yang pertama seseorang boleh tayamum adalah idza adimal ma'u. Tentu saja adalah ketika nggak ada air. Ketika nggak ada air. Nah, nggak ada air ini sekali lagi baik saat kita di rumah saja atau lagi dalam keadaan safar.
Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Lalu kalian ketika ingin berwudu nggak ada air, setelah dicari-cari, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, ya, seperti itu. Nah, ayat ini juga sama dalam surat An-Nisa ayat 43. Jadi selain Al-Maidah ayat 6 juga An-Nisa 43. Nah, baik tidak ada airnya itu saat kita di rumah atau tidak safar maupun kita sedang safar. Dengan syarat kita mencari dulu. Bagaimana kita tahu kita tidak ada air ya? Sebelum dicari nggak mungkin, kita harus mencari terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Jadi intinya kalau nggak ada air, silakan menggunakan tayamum. Yang kedua, idza kana ma'ahu ma'un yahtajuhu bisyurbin wa tabakhin. Yang kondisi yang kedua seorang boleh tayamum adalah apabila ia bawa air. Ia membawa air yang dia butuhkan untuk minum dan juga untuk masak. Yang seandainya dia bersuci dengan menggunakan air tersebut untuk wudhu gitu ya, maka tentu saja akan merugikan, akan membahayakan kebutuhannya. Artinya terus buat minum mana nantinya, nah gitu ya, buat minum mana, dia khawatir haus terhadap dirinya atau hausnya orang lain dari anak Adam yang bersama dengan dia, atau khawatir hausnya binatang yang sedang dia bawa gitu ya. Intinya mengkhawatirkan haus itu dialami oleh dirinya atau orang lain yang bersamanya atau binatang. Maka dalam keadaan begitu, pemirsa sekalian, air tersebut jangan dipakai buat wudhu ya, utamakanlah buat minum dulu. Setelah itu utamakan buat minum ya, seperti itu. Nah, terus kalau kita mau sholat bagaimana? Ya kalau kita mau sholat, maka saat itu ya kita bertayamum saja. Sampai seperti itu pemirsa sekalian, bahwasannya lebih didahulukan keselamatan jiwa terlebih dahulu gitu ya. Jadi ini seperti perkataan dari Al-Imam Ibnul Munzir, ajma'a kullu man nahfazu min ahli ilmi ala anna al-musafira idza khashi'a ala nafsihi al-'atsha wa ma'ahu miqdarun yatatahharu bihi minal ma'i annahu yubaqi ma'ahu lisyurbi wa yatayammam. Jadi setiap ulama yang kami hafal ucapannya itu telah bersepakat pendapat bahwasanya seorang musafir apabila dia khawatir terhadap dirinya mengalami haus, dia hanya membawa air yang cukup ya. Dia membawa air ya sebenarnya cukup untuk berwudu. Nah, dalam keadaan seperti itu dia ya sudah, dia tidak usah pakai air tersebut untuk wudu, walaupun cukup untuk wudu, tapi tidak usah pakai buat wudu, tetapi dia pergunakan untuk minum saja dan dia bertayamum. Itu seperti itu pemirsa sekalian. Itu disebut kemudahan Islam ya. Masya Allah, Islam sebenarnya secara umum itu mudah ya, demikian. Kemudian yang ketiga, kapan lagi seorang boleh tayamum, yaitu ketika seseorang khawatir kalau menggunakan air maka akan mengalami bahaya pada tubuhnya ya, dengan adanya dia memiliki penyakit atau kesembuhannya tertunda atau bisa bertambah sakitnya, maka dalam keadaan begitu ya boleh tayamum. Ya seperti itu ya, dalam keadaan seperti itu boleh dia melakukan tayamum. Dan jangan sampai kita menzalimi diri sendiri gitu ya pemirsa sekalian. Jangan sampai menzalimi diri kita sendiri. Di zaman Nabi pemirsa sekalian, ada seseorang yang mengalami sakit di kepalanya karena luka gitu ya, sehingga diperban gitu. Kemudian dalam keadaan sakit di kepalanya itu dia mengalami junub, mimpi basah dia. Mimpi basah ini berarti saat itu lagi nggak dengan istrinya gitu ya. Dia mimpi basah intinya. Nah, atau dia mengalami junub dan mengharuskan mandi. Dia bingung nih, kepala saya sakit, saya harus mandi gitu ya. Saya harus mandi. Apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus lakukan? Udah, saat itu pemirsa sekalian, dia tanya kepada teman-temannya, kemudian teman-temannya bilang, "Iya, kamu harus mandi tetap." Kemudian yang keempat pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang boleh melaksanakan tayamum, tidak usah berwudu ya atau mandi. Idza ajaza an isti'malil ma' limaradin la yastati'u ma'ahul harakata wa laysa 'indahu man yuwaddi'uhu wa khafa khurujal waqt. Itu kalau seseorang khawatir kalau menggunakan air ya karena sakit yang ia tidak mampu untuk bergerak.
Ya ada orang sakit lebih parah lagi pemirsa sekalian. Dia nggak bisa bergerak. Sekali lagi dia tidak bisa bergerak. Gitu ya. Sakit yang menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Nah kalau sudah tidak bisa bergerak, dia nggak bisa menggunakan air. Sedangkan juga dia tidak ada di sisi dia orang yang bisa mewudhukan dia. Contohnya keluarganya lagi pulang dulu gitu ya. Sebentar ya, saya pulang dulu gitu ya. Nah datang waktu sholat. Berarti saat itu dalam kondisi dia tidak ada yang mewudhukan. Mewudhukan itu berarti yang membuat dia basah. Jadi dia nggak bisa gerak. Cuman ada yang bisa mewudhuin ininya dibasahkan. Begitu ya. Cara mewudhukan seperti itu pemirsa sekalian. Dibasahin sedikit gitu ya. Seperti orang wudhu dibasahin oleh orang yang nungguin dibasahin. Masuk kaki habis itu dia sholat. Sholat dengan hatinya saja kalau memang tidak bisa bergerak. Nah ini orang yang mewudhukan nggak ada. Plus dia juga khawatir waktu habis. Sampai seperti itu pemirsa sekalian. Seorang yang sakit tetap harus mengingat hak Allah. Kewajiban dia terhadap Allah yaitu sholat. Karena sholat memang kewajiban yang tidak pernah terlepas dari diri seorang mukallaf selama hayat masih dikandung badan. Selagi akal masih ada, selagi hayat masih dikandung badan plus masih ada akal, maka saat itu dia wajib terus sholat. Dan harus dipikirin itu sholat. Harus dipikirkan itu sholat. Nah ketika dia khawatir habis waktu, contohnya keluarganya datang yang nungguin dalam keadaan waktu sudah habis, maka dalam keadaan begitu dia boleh bertayamum. Taib yang kelima. Kondisi kelima, seseorang boleh melaksanakan tayamum idza khafa bardan bisti'malil ma' walam yajid ma yusakhinuhu bihi tayammama wa shalla. Yaitu seseorang khawatir suhu yang sangat dingin. Khawatir mengalami dinginnya dengan menggunakan air. Jadi kalau wudhu dan mandi itu nggak tahan, nggak sakit. Dan juga dia tidak bisa menjumpai sesuatu yang bisa memanaskan air terlebih dahulu. Ya, berarti ini ada syaratnya. Dalam kondisi dingin atau kedinginan yang sangat dan nggak bisa menjumpai yang bisa memanaskan air, maka ya sudah dia tayamum. Namun kalau dia bisa menjumpai sesuatu yang bisa memanaskan airnya atau menghangatkannya, maka dia harus dihangatkan. Kemudian wudhu dengan air hangat tersebut. Wudhu dengan air hangat dicampur dengan air dingin sehingga jadi tidak dingin gitu ya. Dan ini berdasarkan sabda firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Surat An-Nisa ayat 29. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Jangan bunuh diri dengan melaksanakan hal-hal yang memang bisa membuat diri kita tuh mati walaupun itu adalah dalam rangka ibadah. Tidak boleh. Ya gitu ya, karena sungguh Allah itu sayang terhadap diri kalian. Nah, seperti itu. Dalam hal ini pemirsa sekalian, 5 kondisi di mana seseorang boleh melaksanakan tayamum dan juga sholat menggunakan tayamum tersebut. Kemudian pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya, kalau seseorang mengalami kondisi tertentu, yaitu ketika seseorang mengalami sempitnya waktu, habis. Oh enggak, sore. Jadi siapa saja yang mengalami sempitnya waktu, sekiranya dia apabila menggunakan air, maka habis waktu sholat. Habis waktu sholat itu ya, dia nunggu-nunggu nanti paling ada air. Kok nggak ada juga air? Waktu sholat mau habis ini ya. Nah seperti itu. Nah dalam keadaan begitu dia boleh nggak langsung tayamum saja pemirsa sekalian? Ya, ini ada hujan nih, dikit lagi hujan, dikit lagi kemarau ini nggak? Dikit lagi hujan. Kok nggak hujan-hujan dulu? Habis. Nah khawatir waktu itu habis, maka boleh nggak dia langsung tayamum? Nah dalam keadaan seperti ini pemirsa sekalian, ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah, atau ada beberapa pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya dia tidak boleh tayamum walaupun waktu itu habis ya. Ini adalah pendapat dari para ulama bermadzhab Asy-Syafi'i dan juga Hambali dan juga Al-Imam Abu Yusuf rahimahumullahu taala. Dan ini berdasarkan keumuman ya, dalil-dalil yang mengharuskan seseorang ya wudhu ya, seperti itu. Jadi dia harus tetap berwudhu. Nah demikian. Nah ini contohnya gini pemirsa sekalian. Jadi masa berwudhu dengan masa tayamum itu kan beda. Lebih lama masa berwudhu, ini contoh.
tadi agak keliru untuk bisa menjelaskan gitu ya tentang masalah hal ini. Jadi waktu itu sempit. Sekiranya kalau dia menggunakan air untuk apa? Untuk berwudu, maka waktu sholat habis. Karena memang dia bangun dalam keadaan waktu sholat itu tinggal 5 menit atau tinggal 3 menit gitu ya. Kalau dia wudu sampai walaupun hanya sekali itu akan habis waktunya. Nah, seperti itu pemirsa sekalian. Nah, dalam keadaan begitu sebagian pendapat ulama mengatakan bahwasanya dia tetap harus berwudu walaupun itu waktu sholat tinggal 1 menit. Sekali lagi waktu sholat tinggal 1 menit, habis itu habis. Wudu saja dulu. Wudu saja. Walaupun wudu itu sampai menghabiskan waktu sholat, wudu saja. Nah, seperti itu ya. Dia saat itu memang dipergunakan untuk diwajibkan untuk menggunakan air. Ya kalau dia menjumpai waktu sholat, contohnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, habis itu waktu sholat habis, ya setelah takbir itu maka alhamdulillah. Nah, seperti itu ya. Nah, seandainya kalau memang dia memulai takbiratul ihram dalam keadaan sudah habis waktunya, maka kalau dia melakukan itu atau menunda sholat seperti itu karena malas, maka dosa besar. Kalau dia karena ada uzur, maka tidak mengapa. Seperti itu pemirsa sekalian. Namun, nah ini adalah pendapat yang selamat ya mas sekalian. Pendapat yang harus tetap wudu dulu, walaupun setelah habis wudu, contohnya selesai membasuh dua telapak kaki, yaitu telapak kaki kiri, waktunya habis. Sehingga dia memulai takbiratul ihram dalam keadaan sudah habis waktunya. Maka dalam keadaan demikian ya sudah, dia tetap berwudu, tidak boleh menggunakan tayamum. Karena tayamum itu sebentar ya pemirsa sekalian, seperti nanti akan kita bahas itu. Jadi walaupun sebentar tetap jangan pakai tayamum dulu ya, harus berwudu. Kemudian yang berikutnya adalah pemirsa sekalian, ini juga sama ya. Kalau ada orang yang bangun tidur waktu sholat itu sudah sempit sekali ya, contohnya dia bangun dalam keadaan 2 menit sebelum waktu sholat habis. Nah, apakah dia harus bertayamum langsung? Ini permasalahan yang mirip dengan tadi gitu ya. Jadi mirip seperti tadi. Nah, jawabannya pemirsa sekalian, ya pemirsa sekalian, kalau dia harus melaksanakan wudu ya harus wudu. Kalau dia harus mandi, mandi dulu. Ya, jadi walaupun setelah dia selesai mandi itu waktu sholatnya sudah habis dan dia memulai takbiratul ihram sholat dalam keadaan sudah di luar waktu, maka tidak mengapa. Jadi madhab jumhur ulama dia harus mandi atau dia harus tetap wudu walaupun sampai keluar waktunya, nggak masalah. Nah, dia memulai sholat dalam keadaan sudah habis waktunya, maka saat itu ya dia tidak mengapa. Jadi jangan tayamum dulu. Tayamum itu tidak boleh mudah-mudah gitu ya, bermudah-mudah menggunakan tayamum. Harus belajar fikihnya dulu agar kita sholatnya benar-benar bisa diterima. Nah, terus sholatnya gimana? Kan sholatnya itu dalam keadaan sudah di luar waktu gitu ya. Kita jawab, kalau dia menunda sholat atau ketidurannya itu adalah, intinya ketiduran itu pada dasarnya adalah bukan lalai. Kalau dia memulai sholat dalam keadaan sudah di luar waktu, maka tidak berdosa. Karena Nabi kita SAW bersabda, amma innahu laisa fi naumin tafrid. Ingatlah sesungguhnya tidak dikatakan lalai apabila meninggalkan sholat karena ketiduran. Nah gitu ya. Nah adapun yang disebut lalai itu adalah apabila orang sengaja menunda-nunda sampai datang waktu sholat berikutnya dia belum sholat. Tapi untuk ke depan ya jangan sampai telat lagi ketiduran. Apalagi sekarang ya. Nah bisa nggak orang tidur itu lalai? Bisa. Karena dia memang sengaja antara tidur biar santai dulu. Dia sengaja, dia nggak memasang alarm, dia tidak nyuruh istrinya untuk membangunkan misalnya gitu ya. Maka saat itu jangan nanti kalau ada azan jangan dibangunin dulu saya. Itu sampai seperti itu. Apabila dia mengalami tidur yang seperti itu berarti dia tidur dalam keadaan lalai. Ya, jadi kalau dikatakan tidur itu juga bisa lalai gitu ya, dan dia bisa berdosa apabila melaksanakan sholat di luar waktunya. Al-Imam Ibnu Taimiyah, pemirsa sekalian, pernah berkata yang berkenaan dengan hal ini. Apabila seseorang mengalami ketiduran, lalu pada saat ia bangun sebelum terbit matahari, perhatikan terbit matahari itu adalah berarti waktu subuh habis. Dia bangun sebelum terbit matahari, dikit lagi hampir terbit matahari gitu ya. Dan ia tidak dapat melaksanakan mandi
dan sholat kecuali setelah terbit matahari. Jadi mandi dan sholatnya itu setelah terbit matahari. Ya berarti saat itu dia sudah sholat di luar waktu sholat subuh. Maka dalam keadaan demikian dia hukumnya tetap sholat di dalam waktunya. Ya, tetap sholat di dalam waktunya dan dia tidak dianggap sebagai orang yang lalai karena sekali lagi ketiduran. Berbeda dengan orang yang memang sudah bangun di awal waktu. Jadi awal waktu subuh sudah bangun. Contohnya pas adzan subuh bangun dia. Ya. Nah, kalau orang yang dari awal waktu subuh dia sudah bangun, maka waktu yang wajib bagi dia adalah, atau waktu bagi dia itu adalah pokoknya sebelum terbit matahari. Pokoknya dia melakukan sholat subuh itu pokoknya sebelum terbit matahari, mau di awal, di tengah atau di akhir, silakan. Nah, orang yang seperti ini tidak boleh melalaikan sholat sampai habis waktunya. Jadi demikian. Kemudian poin berikutnya tentang tayamum, pemirsa sekalian, adalah mas'idul ladzi yajuzu tayammumu bihi. Debu yang seperti apa yang diperbolehkan dan sah digunakan untuk tayamum. Jadi menurut pendapat yang kuat, wallahu a'lam bishawab, ya, yang saya pilih dari pembahasan ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi itu secara mutlak bisa digunakan untuk berwudu. Bisa digunakan untuk bertayamum. Ya, seperti itu. Bisa digunakan untuk bertayamum. Baik itu dalam bentuk tanah atau pasir. Nah, baik yang semuanya itu nempelnya di manapun gitu ya, di atas permukaan bumi, maka yang seperti itu diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat tayamum atau alat bersuci, yaitu tayamum. Nah, seperti itu ya. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Jadi kalau sudah demikian itu berarti menunjukkan apa saja termasuk debu-debu yang nempel di atas lantai itu juga bisa digunakan untuk tayamum. Debu-debu yang nempel di atas jok ya kendaraan itu juga bisa, walaupun itu sedikit. Debu-debu yang nempel di atas kasur itu juga bisa digunakan untuk tayamum. Debu-debu yang nempel di atas sajadah itu juga bisa digunakan untuk tayamum. Jadi tidak harus debu yang mengepul, memiliki kepulan itu pemirsa sekalian. Ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang faqidut tahurain. Faqidut tahurain artinya adalah orang yang tidak bisa menjumpai dua alat bersuci, atau orang yang kehilangan dua alat bersuci. Dia tidak bisa berwudu dan juga tidak bisa bertayamum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillah wa iyyakum. Menurut pendapat para ulama yang saya pilih di sini adalah orang yang tidak menjumpai dua alat bersuci, tidak bisa berwudu atau mandi gitu ya, dan juga tidak bisa tayamum karena tidak bisa menjumpai debu juga, atau tidak bisa menggunakan tayamum juga, maka dia sholat sesuai dengan waktunya. Ya, sholat sesuai dengan waktunya. Dia tetap wajib sholat pada waktunya, dan setelah kondisi tersebut hilang, ya, maka dalam keadaan begitu dia tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholatnya. Contohnya, dia sedang diikat oleh musuh, ya, diikat oleh musuh di tali gitu, atau dia di balik tubuhnya, kakinya diikat di atas, kepalanya di bawah, atau pokoknya diikat gitu. Di wudu nggak bisa, tayamum pun nggak bisa gitu. Kakinya diikat, tangannya diikat, mulutnya juga disumpel gitu ya. Nah, dalam keadaan begitu datang waktu sholat, dia mendengar azan, ya dia harus sholat sesuai dengan yang dia mampu gitu ya. Dengan niat, ya dia boleh berniat, saya niat berwudu, atau dia nggak niat sama sekali berwudu dan nggak niat tayamum juga tidak mengapa, karena memang dia tidak bisa melakukannya. Sebab niat pun sebenarnya juga tidak cukup bagi dia, ya, seperti itu. Nah, dalam keadaan begitu dia sholat saja, sholat dengan niat seandainya saya bisa keluar dari ini, saya sholat dalam keadaan berwudu dulu. Nah, karena nggak bisa, sudah saya langsung sholat sesuai dengan bacaannya. Kalau memang dia bisa melafatkannya, silakan dilafatkan ya, dengan lisan itu ya. Kalau memang tidak bisa, dikarenakan dia termasuk disumpel mulutnya, ya sudah, dia membaca dengan hati, kemudian gerakan dengan isyarat kepala kalau memang bisa. Kalau nggak bisa berarti dengan isyarat mata gitu ya. Mata pas lagi dia Allah Akbar, Sami Allah liman hamidah. Nah, dia dengan isyarat mata gitu. Nah, ketika kondisi itu hilang nanti,
maka saat itu dia tidak wajib mengulangi sholat-sholat yang dilakukan dalam keadaan tidak berwudu dan tidak bertayamum. Karena ini berdasarkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa pada diri seorang melainkan dengan kemampuannya. Jadi seperti itu. Kemudian pemirsa sekalian, masalah yang berkenaan dengan tayamum lainnya adalah apa sih yang diniatkan oleh seseorang yang tayamum itu? Jadi saat dia tayamum, kalau kita tahu kalau berwudu itu kan niatnya untuk menghilangkan hadas kecil gitu ya, atau niatnya adalah untuk sholat gitu ya. Nah, ketika tayamum kita ketahui bahwasannya tayamum itu adalah sebagai pengganti wudu, maka sahkah niat tayamum untuk menghilangkan hadas ya, sehingga kita boleh melaksanakan sholat? Ya, menurut pendapat ulama yang saya pilih di sini adalah karena tayamum itu adalah fungsinya adalah menggantikan air. Air itu untuk wudhu dan juga mandi gitu ya. Yang mana dengan air kita boleh melaksanakan sholat. Maka seperti itu pula ya, seseorang juga diperbolehkan untuk meniatkan untuk berniat menghilangkan hadas saat dia bertayamum. Jadi saat tayamum dia niatkan untuk menghilangkan hadas gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ketika tayamum kemudian dia sholat, nah dia belum mengalami pembatal tayamum seperti nanti akan kita jelaskan, seperti pembatal wudu gitu ya. Dia belum mengalami pembatal tayamum gitu ya. Maka dia tetap di dalam kesucian, dia tetap dihukumi suci ya, seperti itu, walaupun dia sudah melaksanakan sholat. Nah, contohnya ketika dia melaksanakan tayamum untuk melaksanakan sholat sunnah ya, maka setelah sholat sunnah itu dia boleh melaksanakan sholat wajib. Begitu juga sebaliknya, habis sholat wajib dia boleh melaksanakan sholat sunnah. Jadi seperti ini adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi demikian. Ini apabila masih dalam waktunya. Sekali lagi, jadi apabila masih dalam waktunya. Nah, apabila kalau sudah waktu lain berganti sholat, maka sebaiknya bertayamum lagi kalau memang ingin memilih pendapat yang lebih selamat. Jadi intinya pemirsa sekalian, pendapat yang saya pilih adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya tayamum untuk dipakai satu kali sholat wajib dan beberapa kali sholat sunnah. Setelah waktu sholat wajib yang lain itu datang, maka tayamum lagi. Karena ini adalah mudah, maka hendaknya jangan meremehkan tentang masalah tayamum gitu ya. Wallahu a'lam. Namun kalau berwudu beda jemaah sekalian. Wudu untuk beberapa kali sholat wajib tidak mengapa. Memang ada ulama yang mengatakan demikian. Seperti halnya wudu untuk beberapa kali sholat, maka tayamum pun demikian. Tapi ya silakan antum memilih pendapat itu juga boleh, selagi belum mengalami pembatal tayamum yang sama seperti pembatal wudu, maka diperbolehkan seseorang untuk melakukan sholat berikutnya dengan tayamum yang lalu. Kemudian yang berikutnya, pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah tentang tata cara tayamum yang sahih. Jadi tata cara tayamum yang sahih seperti yang tadi kita katakan, yaitu yang pertama, pemirsa sekalian, itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim gitu ya, dari sahabat Nabi Ammar bin Yasir. Jadi dari sahabat Nabi Ammar bin Yasir, Nabi pernah bersabda kepada Ammar yang saat itu beliau mengalami junub, lalu beliau berguling-guling di mana, di debu gitu ya. Dia mengalami junub, nggak ada air. Seperti halnya orang junub itu membasahi seluruh tubuhnya dengan air, berarti sebagai pengganti air dia melumuri tubuhnya seluruhnya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan debu. Airnya udah kayak ayam gitu ya, maksud sekali, seperti atau hewan gitu ya. Nah, seperti itu diketahui oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ajaran kepada dia, innama yakfika hakadha,
Innama kana yakfika hakadha. Sesungguhnya cukup bagi kamu melakukan seperti ini saja wahai Ammar bin Yasir. Nah, saat itu Nabi menepukkan dua telapak tangannya pada apa? Pada tanah. Kemudian beliau meniup keduanya. Kemudian setelah itu beliau mengusap ya wajahnya dulu. Mengusap wajahnya diusap. Kemudian telapak tangan kanan, kiri. Nah, seperti ini. Jadi demikian. Itu tata cara dari tayamum. Jadi seperti itu ya. Saya ulang lagi, tata cara tayamum. Sebenarnya tata cara tayamum mirip dengan wudhu. Seperti halnya wudhu disunahkan untuk membaca bismillah, maka seperti itu juga tayamum diawali dengan bismillah. Jadi sebelum kita menepukkan tangan kita, dua telapak tangan kita pada debu gitu ya, maka saat itu kita baca bismillah dulu. Pertama niat dulu ya tentunya. Saya niat untuk menghilangkan hadas. Nah, seperti itu ya. Saya niat untuk menghilangkan hadas dan memperbolehkan sholat. Habis itu kita tepukkan bismillah. Ditepukkan dalam keadaan begini. Jadi tidak begini pemirsa sekalian. Jadi agar debu yang kita tempelkan itu bisa masuk ke dalam sela-sela jari. Gitu ya. Jadi debu yang kita tepukkan itu masuk dalam sela-sela. Berbeda kalau kita begini, gitu ya. Begini, habis itu untuk meringankan debu yang ada di dua telapak tangan kita itu bisa dengan ditiup atau boleh dengan ditepukkan. Sehingga debunya tetap ada nempel cuman ringan. Yang pertama diusap adalah wajah. Setelah itu adalah mengusap dua telapak tangan, diawali dengan kanan, kemudian kiri, kemudian di sini. Nah, selesai. Sudah selesai pemirsa sekalian, seperti itu saja. Ya, selesai seperti itu saja. Berarti menunjukkan dari hadis Nabi yang mulia ini, satu kali tepuk, ya, satu kali menepuk itu adalah untuk mengusap wajah dan juga dua telapak tangan. Namun di sana juga ada mazhab yang berpendapat bahwasannya tepukan itu dua kali, satu tepukan untuk wajah, ya seperti itu. Dua tepukan yang kedua adalah untuk dua telapak tangan, seperti itu. Nah, yang seperti itu kalau memang mazhab yang lain itu juga berdasarkan dalil yang menurut mereka sahih. Ya, wallahu a'lam bishawab, yang demikian ini adalah tidak menyebabkan kita mengingkari ya saudara-saudara kita yang melakukan tayamum yang berbeda. Jadi tayamum yang dipilih dari hadis ini ya, dan yang saya pilih juga dalam amalan saya gitu ya, adalah hanya sampai pergelangan saja. Jadi tidak sampai seluruh tangan. Jadi untuk tayamum adalah sampai pergelangan tangan saja. Nah, begitu juga ada pendapat yang lain pemirsa sekalian yang berpendapat sampai sini, sampai siku gitu. Jadi mengusap tangannya sampai siku. Jadi tangannya itu diusap sampai siku. Gitu. Ada juga yang mengusap sampai pundak dan juga sampai ketiak. Nah, dalam keadaan begitu sudah silakan. Jadi menurut keyakinan saya hanya sampai pergelangan tangan saja gitu ya. Namun saya tidak mengingkari praktek tayamum yang lain. Intinya adalah kewajiban mengusap wajah ya dan juga tangan. Nah, tangan itu ada yang mendefinisikan tangan hanya sampai pergelangan atau sampai siku atau sampai sini seperti itu. Kemudian yang berikutnya pemirsa sekalian adalah yang berkenaan cara tayamum sudah selesai gitu ya. Jadi sangat mudah. Dan sekali lagi itu bisa menggunakan debu-debu yang nempel dimanapun. Jadi Nabi kita SAW juga tidak melakukan tayamum dari debu yang ada di tanah bawah gitu ya. Sebab terkadang beliau pokoknya yang berada di atas permukaan tanah selagi nempel atau nyambung dengan tanah itu juga bisa. Contohnya debu yang ada di atas pohon, debu yang ada di atas bangunan-bangunan. Karena Nabi pernah bertayamum. Tadi saya bilang bukan berwudu, bertayamum bukan berwudu, tapi bertayamum. Bisa bertayamum dengan menggunakan debu yang di atas pohon atau di atas tembok gitu ya. Karena Nabi kita SAW pernah melakukan tayamum dengan debu-debu yang di tembok gitu ya. Ini berdasarkan riwayat yang sahih juga pemirsa sekalian ya. Beliau pernah bertayamum dengan debu-debu yang nempel pada tembok. Jadi tidak harus yang pada di situ. Nah, di tembok itu tidak ada kepulan debunya. Tidak ada kepulan debu, maka menunjukkan boleh. Begitu juga bagi orang yang sakit. Bagi orang yang sakit itu diperkenankan dia
itu diambilkan oleh orang yang sehat kumpulan debu gitu ya. Kumpulan debu di dalam suatu wadah, habis itu dia bisa tayamum di situ. Nah, demikian ketika sakit sehingga dia bisa melaksanakan sholat. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pembatal tayamum, pemirsa sekalian. Pembatal tayamum, ya, pembatal tayamum itu apa saja? Jadi yang pertama, segala hal yang segala hadas yang membatalkan wudu, maka itu juga membatalkan tayamum. Ini adalah tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, gitu ya. Jadi ini adalah pendapat yang memang sudah disepakati. Segala hal yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua, apalagi yang membatalkan tayamum? Yang membatalkan tayamum adalah datangnya air, ya, adanya air. Ya, seperti itu. Di sini ada pembahasan begini. Siapa saja yang bertayamum dan dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan apa? Sholat, gitu ya. Kemudian air datang dalam keadaan dia di dalam sholat. Lagi di sholat, tiba-tiba ada tukang air, aqua gitu ya, contohnya oleh sini. Atau ada yang jual air lewat drum gitu ya, drum gitu. Dengan itu kedengeran bagi orang yang biasa membeli air gitu ya. Ada orang yang jual air gitu ya. Maka dalam keadaan demikian berarti menunjukkan air ada. Atau dalam keadaan lagi sholat dengan menggunakan tayamum, hujan datang. Nah, seperti itu. Di sini ada pertanyaan, apakah dia harus menyempurnakan sholat tersebut dengan menggunakan tayamum atau dia hentikan sholatnya, batalkan sholatnya? Nah, dalam hal ini memang ulama berbeda pendapat. Namun pendapat yang saya pilih adalah dia teruskan sholatnya dan tidak usah dia putus sholatnya. Dia teruskan saja sholatnya, tidak mengapa, dan tidak usah dia putus. Karena yang demikian ini berdasarkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Muhammad ayat 33, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian pada Allah, taatlah kalian pada Rasul, dan janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Nah, sedangkan sholat ini sudah jadi, maka jangan dibatalkan. Datangnya tayamum pas lagi sholat itu tidak membatalkan sholat. Jadi kalau sudah tidak membatalkan sholat atau tidak membatalkan tayamum kita, maka kita tidak usah membatalkan. Dan tentang masalah taharah itu ada waktu sendiri, sholat juga ada waktu sendiri. Sehingga ketika itu kalau waktu tayamum sudah berlalu dengan adanya kita sudah masuk waktu sholat, ya sudah, berarti sudah melaksanakan kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang kita tidak wajib ya untuk membatalkan sholat, teruskan saja sholatnya gitu ya. Apalagi kalau sholat itu sudah hampir habis gitu ya, maka teruskan saja sholatnya. Kemudian masalah berikutnya, ya tadi kan kita tahu bahwasanya pembatal kedua adalah datangnya air gitu ya. Berarti datangnya air yang membatalkan itu apabila yang membatalkan tayamum kita adalah apabila kita belum memulai sholat, pemirsa sekalian. Belum mulai sholat, masih mau berangkat menuju masjid gitu ya, datang hujan. Nah, dalam keadaan begitu sudah tayamum kita batal, kita harus berwudu. Kemudian yang berikutnya, permasalahan berikutnya adalah ketika seorang sholat dengan tayamum, sudah selesai sholat dengan tayamum, kemudian datang air dalam keadaan masih waktunya. Kalau yang tadi pas waktu sholat, pas masih dalam sholat. Kalau ini udah selesai sholat yang menggunakan tayamum, kemudian setelah selesai sholat masih dalam waktu tersebut datang air dengan hujan atau ada orang yang datang, maka dalam keadaan demikian apakah dia harus mengulangi? Ini permasalahannya juga para ulama berbeda pendapat gitu ya. Namun pendapat yang saya pilih adalah pendapat yang tidak mewajibkan untuk mengulangi lagi, pemirsa sekalian. Nggak wajib ya, karena kewajiban dia sudah gugur. Sekali lagi, kewajiban dia sudah gugur ketika itu ya, maka tidak wajib lagi untuk mengulangi. Nah, memang tidak wajib mengulangi, tapi dianjurkan saja. Sekali lagi dianjurkan untuk mengulangi selagi masih ada waktunya. Air ada, masih ada waktunya, maka dia dianjurkan saja untuk mengulangi, tidak wajib. Ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan An-Nasai, pemirsa sekalian, dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwasannya pernah ada dua orang laki-laki keluar ya, keluar safarnya keluar berduaan gitu ya. Lalu di tengah safar, tengah jalan, datang waktu sholat dan nggak ada air. Akhirnya keduanya bertayamum
Jadi nggak ada air dalam keadaan sudah dicari tentunya ya. Keduanya bertayamum dengan debu yang suci, lalu sholat. Setelah selesai sholat, ya, tsumma wajadal ma'a fil waqt. Kemudian keduanya menjumpai air. Air ada ternyata. Jadi kita udah cari-cari nggak ada gitu ya. Contohnya gitu. Masih dalam waktunya dia menjumpai air. Mereka berdua menjumpai air. Akhirnya salah satunya mengulangi wudhu dan sholat. Yang lain nggak ngulangi sama sekali. Kemudian keduanya setelah safar selesai gitu ya, keduanya mendatangi Nabi dan menceritakan perilaku keduanya yang berbeda itu. Yang satunya ngulangi wudhu dan sholat, yang satunya enggak. Gimana Nabi? Lalu Nabi SAW bersabda kepada sahabat Nabi yang mengulangi sholat. Perhatikan, Nabi bersabda kepada sahabat Nabi yang tidak memulai sholat, maaf. Asabta sunnata wa ajza'atka salatuka. Yang tidak mengulangi sholat dan wudhu dan sholat, itu Nabi bersabda padanya, kamu sudah tepat dengan sunnah. Makna sunnah dalam ajaran Nabi itu, dalam bahasa Nabi, makna sunnah itu adalah ajaranku. Kamu sudah tepat dengan ajaranku. Dan sholatmu sudah cukup. Kemudian Nabi juga bersabda kepada seorang yang mengulangi wudhu dan sholat, lakal ajru marratain. Kamu mendapatkan pahala 2 kali, double pahalanya. Ya, pahala sholat ketika tayamum dan pahala sholat ketika dia melaksanakan wudhu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pemirsa sekalian, nah di sini ada pembahasan sedikit yang saya nukil dari kitab yang lain. Apabila ya seorang mengalami kondisi dia sedang wudhu, dia udah wudhu, dia wudhu karena mau sholat. Nah setelah wudhu belum sholat ini, dia mengalami kondisi orang bilang kebelet tiba-tiba ingin buang air besar. Nah gitu ya. Sedangkan nggak ada air. Yang seandainya wudhu ini dia batalkan, dia buang air gitu ya, berarti wudhunya batal. Maka dia nggak bisa menggunakan air lagi karena air udah habis. Cukupnya air buat wudhu sekali saja tadi. Yang berarti menunjukkan kalau dia mau melakukan sholat, dia harus tayamum. Nah kondisi seperti ini, mana yang afdol? Dia sholat dengan menggunakan wudhu tapi dia dalam keadaan kebelet, atau dia sholat dengan tayamum tapi dalam keadaan tenang, ya, tidak kebelet lagi gitu ya. Nah para ulama menjelaskan jamaah sekalian seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan bal yuhditsu tsumma yatayammam. Ya, yang benar adalah sebaiknya dia batalkan saja, nggak apa-apa. Dengan pembatal wudhu itu nggak masalah. Kemudian dia tayamum. Idz salatu bit tayammumi wa huwa ghairu haqqinin afdalu min salatihi bil wudhu'i wa huwa haqqin. Sebab salat dia menggunakan tayamum dalam keadaan bebas dari kebelet gitu ya, itu lebih afdal, lebih utama, lebih baik daripada salat dia dengan menggunakan wudhu namun dia dalam keadaan kebelet. Waduh. Nah seperti itu. Karena memang para ulama sangat mengedepankan yang namanya ruhus shalah, ruhnya salat yaitu kekhusyuan, ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah pemirsa sekalian beberapa fikih yang berkenaan dengan masalah tayamum. Semoga Allah memberikan faedah dan manfaat bagi anda dan juga bagi antum semua. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.